Marina. Shalom. Kabarnya luar biasa, amin. Amin. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ada satu sobatku yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita katakan Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Amin. karena ada Yesus dalam kita, ada sukacita dalam kita. Amin. Dua tengok kanan kiri, berikan senyum yang paling indah. Dia terbesar atas hidup kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Segenap hati kami memuji namamu Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia,
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita mau puji Dia. Segenap hati Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu Tuhan. Rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Hey. amin. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Hey. Yesus dahsyat. Ya Yesus, segalanya dalam hidup kita, amin. Amin. Masih terus siap bersorak buat nama Yesus. Amin. Mari kita mau naikkan syukur kita buat Yesus segalanya. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Tunaikan syukur Buat segala perbuatanmu buat Yesus. segala perbuatanmu Kasih-Mu. dan kasih-Mu dalam hidupku. Tiada terukur, Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua Amin.
yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Yesus kita. Amin. Jemaat silakan duduk. Hadiratmu Yesus nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Di hadiratmu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Saja jemaat bangkit berdiri. Hanya di dalam hadirat Yesus kita tenang, kita damai sejahtera oleh karena Yesus. Haleluya. Mendengar seruan hatiku, Kau tidak pernah lepaskan kami Yesus.
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Dalam lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin Jesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah, Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. ku kan tenang Bersama-Mu, Bapa. ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Setiap kali kami mendengar nama Yesus, tenanglah hati kami terhadap situasi apapun. Karena kami percaya Yesus adalah jaminan satu-satunya yang dapat menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau telah memberikan Yesus bagi kami. Dan pagi hari ini kami akan kembali bersekutu dengan tubuh dan darah anak-Mu yang tunggal. Kami percaya ada kuasa yang bekerja ketika kami makan dan minum roti dan anggur yang ada di tangan kami pagi hari ini. Tuhan, Kau bekerja di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, dan kami boleh merasakan itu sejak kami melangkahkan kaki kami memasuki tempat ini. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami boleh merasakan dan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah roti dengan tangan kananmu. Ini adalah tubuh Tuhan yang telah dipecahkan bagi kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bersukacitalah sebab oleh karena tubuh dan darahnya kita telah diselamatkan. Dan hari ini kita akan kembali mengenang bersama-sama, merenungkan dan bersekutu di dalam kasih Tuhan. Ketika Dia menderita untuk kita, Dia menyerahkan segala-galanya untuk kita, supaya oleh kematian dan kebangkitannya kita memperoleh segala-galanya. Apapun yang terbaik bagi kita, Dia telah memberikan bagi kita.
Sebab pada malam Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti, ia mengangkat dan mengucap syukur dan memecahkannya sambil berkata, "Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan. Barang siapa makan dagingku, ketahuilah aku menyertai dia sampai pada kesudahan zaman." Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Renungkanlah sejenak bagaimana Yesus telah menderita bagi kita. Dia tidak hanya berkata mengasihi kita, tetapi dia juga menyerahkan tubuhnya bagi kita. Dan hari ini darah anak domba Allah yang telah dicurahkan ada di tangan kanan kita. Darahnya menjadi jaminan yang kuat terhadap perjanjian antara Tuhan dengan kita, bahwa tidak ada satupun dari janji Tuhan yang tidak digenapi bagi kita. Semuanya sudah digenapi. Dan sesudah itu Yesus mengangkat cawan dan berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku." Perjanjian itu menjadi begitu kuat dan sungguh amat kuat. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Ia tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mari untuk kesembuhan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan semua yang baik, kita minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan. Kami merasakan ada satu kekuatan kesegaran kembali mengalir dalam tubuh kami. Karena kami tahu setiap kali kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh merasakan kesegaran, kekuatan, merasakan kembali kasih Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani kami pada saat pagi hari ini. Memberkati anak-anak-Mu, apa yang mereka sudah taburkan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, baik waktu, tenaga mereka, bahkan semua jemaat yang sudah mendukung dengan setia keuangan gereja di tempat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya semua yang terbaik, berkat-berkat dari surga dicurahkan melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengalir tengah-tengah kami, menolong kami untuk mengerti, memahami setiap pesan firman Tuhan yang pagi hari ini akan kami dengar bersama-sama. Kami mengucap syukur dan kami siap menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Ya, silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mempersiapkan ibadah kita dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi kita bisa berikan tepuk tangan bagi mereka semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita berbicara tentang grace on everything, ya, kasih karunia di atas semua hal. Ya, kemarin sore ya kita juga sudah ngomong-ngomong di komunitas anak-anak tunas remaja, membahas tentang grace on everything, kasih karunia di dalam segala hal. Nah Bapak Ibu Saudara, ya sebelum kita mendengarkan firman, saya ingin kita mengatakan bersama-sama 4 kalimat yang Bapak Gembala kita, ya saya percaya itu melalui pewahyuan Roh Kudus, ya, dan 4 kalimat itu benar-benar mengingatkan kita bahwa ketika kita memiliki Yesus, kita tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama 4 kalimat ini. Saya percaya kita sudah hafal semua. 2, 3. Saya milik Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya Yesus adalah satu-satunya jawaban bagi seluruh
masalah, pergumulan, dan semua hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang harus menjadi keyakinan kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya keyakinan itu tidak akan pernah muncul kalau kita tidak pernah sering mendengarkan firman Kristus, ya. Dan saya percaya bagi setiap kita jemaat di tempat ini yang selalu mendengarkan firman Kristus, saya percaya keyakinan kita dalam hidup ini hanya satu, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan saja. Amin. Ya, apapun pergumulan, apapun masalah, apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita bisa yakin ketika Yesus ada bersama dengan kita, dan saya katakan Yesus sudah ada di dalam kita, maka kita tidak akan begitu takut dan khawatir tentang apapun juga. Amin. Ya. Sama seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap apa, Bapak Ibu Saudara? Injil. Bahkan dalam kitab yang lain, dalam suratnya yang lain, Paulus berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun tentang kamu selain Yesus Kristus yang telah disalibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Injil itu adalah kabar baik yang membuat orang bersuka cita ketika menerimanya, ya. Kenapa? Karena Injil itu akan memberikan jawaban bagi semua masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin cerita sedikit. Di depan gereja kita sekarang kan banyak sekali warung-warung yang dibuka, ya, bahkan sampai ada waiting list. Wah, luar biasa. Nah, ya karena harganya murah, juga karena tempat lokasi gereja kita ini kan sangat bagus sekarang, ya, di tepi jalan yang menuju ke bandara. Nah, ada sepasang suami istri, ya. Saya seringkali ngobrol meluangkan waktu buat mereka semua, ya, yang jualan di sana, karena saya tahu mereka orang-orang yang jarang mendengarkan Injil kasih karunia, dan saya tahu mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Injil. Nah, saya cerita kepada, saya mendengarkan, kita ngobrol. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara, saya mengerti dan memahami situasi masalah yang sedang suami istri ini hadapi dalam soal keuangan, ya. Suaminya di resign, Bapak Ibu Saudara, kemudian istrinya nggak kerja. Kebutuhan hidup mereka sebulan begitu besar, Bapak Ibu Saudara, sementara mereka memutuskan untuk berusaha berdagang jualan. Nah, tetapi hasilnya tidak begitu signifikan. Yang sampai, ya, ini seringkali membuat mereka begitu takut dan khawatir tentang hari depan yang akan mereka hadapi. Lalu kita mulai ceritakan Injil. Saya mulai memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari mereka mendengarkan Injil, sampai satu kali suaminya berkata, ya, saya ini sekarang kok agak lebih tenang, ya, ketika mendengarkan Injil, ya. Sekalipun biasanya sepi itu, kalau kemarin-kemarin kemerungsung rasanya, tapi hari ini ketika sepi saya juga enggak terlalu kemerungsung seperti yang kemarin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan, ya, memang Injil seperti itu. Injil itu mengubah tanpa kita kadang menyadarinya, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba, loh, kok aku seperti ini ya. Yang dulunya suka marah, loh, aku kok sekarang agak lebih sabar ya. Nah, yang dulunya mudah khawatir, tiba-tiba sering mendengar Injil, loh, sekarang kok aku lebih tenang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai jam 12, jam 1 sepi, gaduh-gaduh masakannya ini, dan tiba-tiba jam 2, jam 3, nah mulai ada orang berdatangan membeli, laku 3 porsi, luar biasa. Nah, tetapi yang bersyukurnya bukan soal laku 3 porsinya, Bapak Ibu Saudara, tapi bersyukurnya adalah mereka mulai memiliki keyakinan terhadap Yesus sebagai satu-satunya sumber dan juru selamat dalam hidup mereka. Mari kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa semua masalah yang orang-orang hadapi ketika kita memberitakan Yesus bagi mereka, mereka ini sudah kenal namanya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Istrinya dari keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Tapi mereka hanya tahu tentang Yesus, tapi mereka tidak mengenal dengan benar siapa Yesus bagi mereka. Dan saya beritahukan, Yesus adalah cerminan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan mengetahui bahwa kita tidak mampu hidup di tengah-tengah dunia yang begitu mengerikan ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dia memberikan Yesus bagi kita sebagai kabar baik, bahwa sekalipun kita tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengusahakan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita,
Ketika Anda menerima Yesus, maka Yesus yang akan mengambil alih kehidupan kita. Dia bekerja melalui kita sampai apa yang menjadi janji-janji Tuhan yang besar itu, janji Abraham itu dinyatakan bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya semua orang yang ada di tempat ini, Anda adalah orang-orang yang besar. Anda ditakdirkan untuk berkuasa dan memerintah atas kehidupan ini. Mari kita katakan bersama-sama, aku orang yang ditakdirkan, 2, 3, untuk memerintah dan berkuasa atas kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan menjanjikan sebuah kehidupan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan di mana orang-orang menginginkannya dan mereka tidak mampu memilikinya, tetapi Anda dan saya menerimanya tanpa melakukan sesuatu apapun. Anda menerimanya dengan gratis, free, tanpa syarat apapun. Sebuah pemberian yang mahal harganya, yang orang-orang ingin memilikinya, tetapi Anda sudah menerimanya. Kehidupan yang apa Bapak Ibu Saudara? Kehidupan yang berkelimpahan tanpa kita bersusah payah di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, mari saya ajak kita melihat satu ayat untuk kita semua, Filipi 4 ayat 19. Tentang kasih karunia untuk semua hal, segalanya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, Filipi 4 ayat 19. Ini ayat kesukaan kita, ya. Ayat ini menjadi ayat hafalan bagi banyak orang. Mari kita baca dengan suara yang terbaik ayat ini, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari katakan sekali lagi kata aku dan keperluanmu diganti keperluanku, ya. Namaku dan mu ini diganti nama kita sendiri-sendiri, ya. Allah Vincent akan memenuhi segala keperluan Vincent menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Nah, diganti nama kita masing-masing. Mari katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara 2 kali, ya, ayat ini. 2, 3. Allah Vincent akan memenuhi segala keperluan Vincent menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Allah Vincent akan memenuhi segala keperluan Vincent menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini luar biasa. Dulu waktu saya belum mendengar Injil kasih karunia, dulu waktu saya belum menikmati firman Kristus, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mesti kalau ngomong firman sekarang, Bapak Ibu Saudara, saya lebih suka menggunakan kata firman Kristus. Karena firman Allah, Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, jelas menuliskan Roma 10 ayat 17 bahwa iman yang adalah dasar dari segala sesuatu itu cuma bisa bertumbuh melalui pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara memiliki beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, dituliskan Allahku, kata pertama Allahku. Artinya Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengingatkan kita bersama-sama pagi hari ini untuk kita kembali mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menjamin bahwa sekian banyak persoalan, sekian banyak masalah, pergumulan, itu Bapak Ibu Saudara seringkali bisa mengalihkan perhatian kita, fokus kita. Yang pertamanya kita bisa fokus kepada Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan, tapi karena bertubi-tubi masalah datang dalam hidup kita, tanpa kita sadari masalah itu mulai menggeser fokus kita kepada diri sendiri, kepada usaha manusia. Apa yang saya bisa lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi? Apa yang saya bisa lakukan untuk memiliki hari depan yang penuh dengan harapan? Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin mengingatkan kita semua jemaat JKI Puri Marina. Amin. Jangan Anda fokus kepada dunia ini. Jangan Anda fokus kepada berita-berita yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tidak sepenuhnya berita yang beredar di sekitar kita itu semuanya benar. Ya. Banyak sekali berita-berita yang belum tentu benar dan bertebaran di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat di tempat ini, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin mengingatkan kita. Ayo
jemaat-jemaat JKI Puri Marina, kita kembali fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus pada Yesus. Enak sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita fokus kepada Yesus dan kita tidak fokus kepada yang lain, maka kita akan menjalani kehidupan yang luar biasa bahagianya. Amin. Dulu Bapak Ibu Saudara, tahun 2019 ke belakang, saya adalah orang yang fokus Yesus 60%, 70%. Loh, kan sudah khotbah Injil kasih karunia. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi yang namanya daging ini Alkitab berkata lemah, ya. Dan ketika lemah, ya, iblis menipu, ya. Lalu mulai fokusnya bergeser kepada usaha manusia, kepada orang lain, kepada manusia-manusia. Apa hasilnya? Saya nggak pernah menikmati kehidupan yang nyaman. Isinya khawatir, cemas, ya, marah, jengkel, sakit hati, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tapi semakin saya mendengar firman, sampai satu kali Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami bagaimana titik perubahan kembali, ya, istilahnya saya menikmati Injil itu lagi. Saya sering khotbah di tempat ini, khotbahnya Pastor Joseph Prin, dan itu memang saya lakukan setiap hari. Saya kembali mendengarkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya ingat sekali bahwa ketika saya pertama kali mendengarkan Injil, waktu itu Pastor Joseph Prin memberikan renungan tentang mujizat pernikahan di Kana, dan renungan itulah yang memberkati pernikahan saya dengan istri saya. Dan saya diingatkan bagaimana Injil itu telah memulai semua yang baik dalam hidup saya. Dan saya mau kembali untuk hidup dan sepenuhnya di dalam Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya merenungkan lagi, saya semakin kuat dan semakin diteguhkan. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat JKI Puri Marina, jangan kita fokus kepada hal-hal yang lain. Amin. Ya, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada sakit penyakit, jangan fokus kepada orang-orang yang mungkin tidak menyukai dirimu. Jangan fokus kepada masalah-masalah di dalam pekerjaanmu. Hari ini ambil keputusan, katakan seperti Paulus berkata, aku telah memutuskan dalam hidupku hanya untuk mengetahui tentang Yesus saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Enggak peduli berapa banyak tantangan-tantangan yang terjadi, enggak peduli berapa banyak saingan-saingan yang ada di antara kita, di sekitar kita. Enggak peduli bagaimana teman-teman di pekerjaan kita, di kantor kita ingin menjatuhkan kita. Tapi ketika kita fokus kepada Yesus, maka kita akan lihat segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan tersedia bagi kita. Amin. Satu kali ada seseorang bangun pagi dan dia buka jendela Bapak Ibu Saudara. Dia berharap itu adalah hari yang cerah, hari yang menyenangkan. Tapi ketika dia buka jendela, tiba-tiba dia ketakutan begitu mengerikan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Rumahnya dikelilingi oleh banyak orang-orang yang jahat. Dan dia begitu ketakutan. Lalu dia panggil temannya, dia panggil tuannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan, lihatlah. Tempat kita ini dikepung oleh banyak orang-orang jahat. Lalu tuannya ini adalah Tuhan yang mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan ini berdoa, Tuhan jamah kiranya mata hambaku ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita Elisa dan hambanya. Lalu Elisa berdoa, Tuhan jamah mata hambaku. Dan ketika hambanya ini, orang yang pagi-pagi buka pintu ini dijamah oleh Tuhan, matanya melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi. Memang betul rumahnya tetap dikelilingi oleh musuh-musuh. Tapi di balik musuh-musuh yang begitu mengerikan itu, ada lagi lingkaran di belakang musuh-musuh mereka. Dan itu adalah lingkaran malaikat Tuhan yang menjagainya. Wow. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, saya percaya bagi orang-orang yang fokus pada Tuhan, ada penyediaan-penyediaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Jangan kita takut dan khawatir. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata, Allahku, ya, kita kembali fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan lagi kepada usaha kita. Percayalah, keselamatan itu datang bukan karena usaha kita, tapi keselamatan itu datang dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan ketika saya mau menyampaikan apa tadi tentang fokus Tuhan, ya. Ketika kita fokus Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat segala sesuatu yang baik datang. Tapi ketika kita fokus pada diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah
stres, takut, cemas, dan khawatir. Lalu berikutnya, Bapak Ibu Saudara dikatakan, ya, saya ingatkan lagi tentang Petrus dan juga pernikahan di Kana. Ketika Petrus tidak menangkap ikan pada waktu itu, seharian mereka bekerja keras, mereka tidak menghasilkan ikan. Hasil pekerjaan mereka nol, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini ada di antara kita yang kita merasakan bahwa apapun yang Anda kerjakan dan lakukan tidak menghasilkan apapun, sepertinya nol, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau melihat tentang kehidupan Petrus. Waktu Petrus ketemu dengan Yesus, Yesus berkata, Petrus, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang dalam. Petrus berkata apa? Guru, sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, titik poinnya ini. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Petrus lihat Yesus, sekalipun dia mengulang pekerjaan yang sama, Petrus mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Amin. Dan ketika pelayan-pelayan dalam pernikahan di Kana, mereka juga nurut sama Yesus. Mereka mendapati apa? Air yang biasa. Di tengah tempayan tempat pencucian kaki orang pada waktu itu, tempat yang kotor, air yang biasa nggak ada artinya. Ini yang saya sampaikan kepada sepasang suami istri yang jualan di depan. Ya, ketika kita merasakan bahwa hidup kita ini sepertinya nggak ada artinya, nggak ada rasanya, sepo, nggak ada sesuatu yang baik. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita akan diubah menjadi anggur yang terbaik, di mana setiap orang mengecap dan berkata, sungguh baik Tuhanmu itu, dan aku mau percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Yang kedua, dikatakan Allahku akan memenuhi apa Bapak Ibu Saudara? Katakan dengan keras, Allahku akan memenuhi apa? Katakan bersama-sama sekali lagi, segala keperluanku. Amin. Berapa banyak orang Bapak Ibu Saudara tidak memahami dan tidak mengerti. Mereka berpikir bahwa segala keperluan, ini Alkitab yang ngomong Bapak Ibu Saudara, segala keperluan. Kalau kita ngomong segala keperluan itu apa aja Bapak Ibu Saudara? Cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan tanah, apalagi Bapak Ibu Saudara? Nah, uang sekolah anak, ya kan, bayar listrik, bayar telepon, bayar spidi, uang pulsa, uang bensin, semuanya iuran RT, apapun Bapak Ibu Saudara. Kadang kita berpikir bahwa bagian Tuhan adalah hal-hal yang spektakuler, yang kita tidak mampu melakukannya, maka itu adalah bagian Tuhan yang akan melakukannya. Ya, dulu Pak Yakub seringkali berkata, ya ada orang berkata, kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, emang apa yang bisa kita lakukan, kata Pak Yakub kan? Enggak ada. Alkitab berkata semua kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapannya. Enggak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagian Tuhan bukan cuma hal-hal yang besar bagi kita, tapi bahkan hal-hal yang terkecil. Ya, Pak Yakub kemarin sampaikan, bahkan sampai rambut di kepala kita, semuanya terhitung dengan detail oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Segala keperluanmu. Mari katakan sekali lagi bersama-sama, segala keperluanku. Saya ingin pagi hari ini Anda pejamkan mata Anda dan tersenyum. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan dan katakan Bapak Ibu Saudara dengan tersenyum. Ya boleh tepuk dadanya, elus-elus dadanya, katakan segala keperluanku dipenuhi oleh Tuhan. Bukan oleh kerja kerasku. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda takut dan khawatir, ya, katakan ayat ini. Segala keperluanku dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Amin. Saya satu kali, karena anak kami mulai masuk playgroup, ya, ini satu kesaksian yang saya belum ceritakan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Lalu di tempat di gereja kita ada satu ibu-ibu dalam kondisi hamil tua datang ke tempat ini. Lalu oleh salah satu jemaat dibilang, karena waktu itu Pak Yakub dan Ibu tidak ada di tempat, lagi pelayanan di luar kota, kayaknya di Jambi mungkin ya waktu itu. Lalu diperkenalkanlah, ini pendeta mudanya gitu, ya, wakilnya Pak Yakub. Wah Bapak Ibu Saudara,
Ya udah, karena sudah diomong di depannya ibu ini, saya duduk, Bapak Ibu saudara, nurut ini sama jemaatnya kan. Lalu ngobrol, ya kita sambut dia, lalu dia cerita pengen cari tempat tinggal, kos-kosan, lalu saya arahkan. Nah Bapak Ibu saudara, waktu itu Cleon akan masuk SD, ya, dan teman-teman dari mamanya Cleon ini, dari istri saya ini, sudah mulai kasih informasi bahwa biaya untuk masuk sekolah dasarnya anak kami ini kurang lebih antara 8 sampai 10 juta. Ya, kemarin sempat 11 juta katanya tahun lalu. Nah Bapak Ibu saudara, jadi sepanjang 2 tahun terakhir kami mulai menyisihkan uang kami. Kalau kami ada berkat lebih kami kumpulkan semua hanya untuk biaya anak kami masuk SD. Nah sampai satu titik biaya itu terkumpul. Wah tenang nih, puji Tuhan, bahkan ada lebihan. Ya Bapak Ibu saudara, lalu ceritalah ketemu dengan ibu ini. 2 minggu atau cepat sekali sih, 2 minggu lalu ibu ini tiba-tiba sakit melahirkan. Lalu sempat diantarkan Pak Yakub dan ibu ke bidan, ya. Dan setelah itu saya juga, kita kan bergantian ini ngurus ibu ini kan. Nah Pak Yakub pulang, sorenya saya yang ke sana. Lalu bidannya bilang ini nggak bisa normal, harus operasi. Waduh Bapak Ibu saudara, kita ngomong operasi ini sudah ngerti kan biayanya. Nah ibu ini ternyata dalam kondisi yang disupport dari orang jauh, nggak punya uang di situ. Nah setelah operasi semua sampai tengah malam ya, kita atur semua yang jaga di sana. Ya, perawatnya bilang Pak nggak bisa sendirian, harus dijagain. Saya bilang nah siapa yang jagain orang ini ibu? Datang ke Semarang nggak ada temennya, saya bilang gitu, nggak tahu harus dijagain. Waduh, nah waktu itu saya cuma sama istri malam. Lalu sebentar saya bilang gitu, kita cari-cari teman-teman kita yang bisa, lalu ada yang mau ya kan Bapak Ibu saudara. Nah selesai, nah dia nggak bisa bayar rumah sakitnya ini. Lalu ada bidan ini yang Pak Yakub sama Ibu anterin, nggak tahu ini pokoknya bidan terdekat kan, mau menebus. Nggak ngerti ini ibu cerita apa macam-macam, nebus Bapak Ibu saudara. Nah setelah ditebus, ternyata ibu ini, ibu bidannya juga punya maksud yang ya namanya kan orang di luar Tuhan Bapak Ibu saudara. Semua kebaikan kan ada ini sesuatunya. Nah harus dilunasin, kalau nggak dilunasin tiap hari kena uang kamar 200.000. Ya, kalau nggak bisa ya anaknya yang diambil. Nah Bapak Ibu saudara selesai. Akhirnya dia nangis-nangis, ya diperlakukan seperti orang yang nggak semestinya di sana. Lalu istri saya sebagai sesama wanita, ya saya ada perasaan sedikit yang aneh. Lalu saya bilang ya udah ibu kita berdoa. Setelah berdoa kami pamit. Di jalan saya tanya sama istri saya, kami naik motor itu jalan. Gimana, ngerasain apa nih? Saya bilang gitu. Kok nganu ya, saya pengen ngeluarin bayinya ini. Lu waktu itu tagihannya besar sekali Bapak Ibu saudara. Lalu sampai satu kali saya tahu itu adalah kasih Tuhan yang memimpin kami. Lalu akhirnya saya bilang karena kamu digerakkan, ya udah kita sepakat. Lalu kita pakai uang tabungan Cleon ini. Saya bilang kalau sampai ada apa-apa, berarti Cleon masuknya di sekolah yang secukupnya biayanya kita. Kita berikan semua Bapak Ibu saudara. Ya, dan akhirnya ibu ini bisa keluar dan sampai akhirnya Bapak Ibu saudara, intinya uang itu nggak bisa kembali sudah. Nah, wah ini padahal bulan-bulan Cleon mau daftar ini, bulan tahun-tahun akan daftar, tahun depan daftar, itu kejadian bulan Juli. Nah Bapak Ibu saudara, ya udah kita ini sudah pasrah kan. Tiba-tiba dari sekolahnya Cleon ada pengumuman, barang siapa yang mendaftarkan anaknya bulan Oktober November dapat keringanan, uang sekolahnya cuma 4.800.000. Wih, Bapak Ibu saudara, kok turunnya banyak sekali? Saya bilang sama istri, nih cepet daftar gitu. Nah, terus saya bilang nih senjatanya hamba Tuhan kan, coba tanya, kalau anaknya pendeta bayar berapa? Bapak Ibu saudara. Nah, terus dia ngomong, Bu, ini Cleon kan papanya pendeta hamba Tuhan. Oh iya Bu, dapat potongan 1 juta, jadi 3.800.000. Wah, saya pikir ini berkat dari gereja, kurang dikit ini. Nah Bapak Ibu saudara, lalu saya tanya lagi, coba tanya, diangsur sekian bisa nggak? Bisa. Wah sudah tenang kita. Nah setelah lewat Bapak Ibu saudara, namanya manusia, ada kadang lagi istirahat keingat. Waduh, coba kalau nggak ada ibu itu, kita punya tabungan ya.
Lalu Roh Kudus katakan, waktu kamu nabung itu untuk apa sih? Untuk siapin uang sekolah Cleon. Sekarang Cleon sudah masuk sekolah enggak? Sudah lunas enggak? Sudah, ya sudah katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tahu Allah kita yang memenuhi segala keperluan kita. Amin. Saya sering katakan bahwa orang-orang yang berhutang, kalau Anda punya hutang banyak, jangan Anda berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Doanya gini, Tuhan berkati pekerjaan saya supaya saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Bapak Ibu Saudara, itu enggak salah, tapi saya kasih tahu doa yang jauh lebih baik. Ya. Anda bisa berdoa gini, Tuhan berkati orang yang saya utangi sampai melimpah-limpah, sampai dia bisa mengampuni dan membebaskan saya dari hutang. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan bisa melakukan banyak cara untuk setiap kebutuhan dan keperluan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa saja memberkati kami sehingga kami bisa membayar uang sekolahnya anak kami. Tapi Tuhan juga bisa memakai sekolahnya untuk memberikan harga yang spesial terbaik bagi kami waktu itu. Sehingga anak kami bisa masuk sekolah. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat kita Bapak Ibu Saudara. Memberkati usaha kita. Jangan Anda berpikir bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber penghidupan Anda. Sehingga ketika pekerjaan ini terganggu, Anda juga merasa takut, cemas, dan gak nyaman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa buka banyak tempat pekerjaan-pekerjaan baru bagi kita. Yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan bisa buka bagi kita karena Dia sangat mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Dia tidak mengasihi kita, tidak akan pernah ada kita melihat ini. Salib bagi kita. Salib ini membuktikan bahwa Dia mau memenuhi segala keperluan kita. Amin. Anak-anak kita, biaya sekolah mereka, biaya pernikahan mereka, dengan siapa mereka nanti akan membangun, menjalani rumah tangga, Dia yang menyediakan bagi kita. Enak apa enak Bapak Ibu Saudara? Oh enak tenan, kayak Mas Anggi pernah cerita. Ikut Yesus itu enak pol. Ya. Rasanya ngeten loh Bapak Ibu Saudara, jempol, kalih, jos. Ya. Yesus itu enak pol. Sementara orang di luar sana, mereka hidup di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran. Untuk mengusahakan, mengupayakan kehidupan yang baik. Tapi kita di tempat ini Yesus berkata, kamu percaya kepada Yesus, Yesus yang memenuhi segala keperluan. Katakan bersama-sama sekali lagi, segala keperluanku. Amin. Anda enggak perlu takut. Kalau tanggal 20 nanti waktunya bayar tagihan, hari ini pekerjaannya belum baik, gak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia tetap punya waktu yang terbaik untuk menolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik lagi. Ya, berikutnya dikatakan, Allahku akan memenuhi, apa Bapak Ibu Saudara? Ayo lebih keras, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, kita semua, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Bukan menurut keperluanmu, bukan menurut kebutuhanmu, bukan menurut kapasitasmu Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika kita ini yang menarik sekali kita perlu mengerti pagi hari ini. Ketika kita ngomong berkelimpahan, itu jangan lagi melihat kepada diri kita juga. Itu kalau kita ngomong berkelimpahan, lihat diri kita, secara tidak sadar Anda juga kembali fokus kepada diri sendiri. Amin. Makanya kita suka bandingin kelimpahannya Pak Yakub, kelimpahannya Pak Peter, kelimpahannya Ibu Mul, kelimpahannya Pak Didi, kelimpahannya Pak Vincent. Beda, ya kan? Tapi kita lihatnya kelimpahannya ini menurut kekayaannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan itu dilimpahkan kepada kita menurut ukurannya Tuhan. Wow. Wow Bapak Ibu Saudara. Merinding bahwa Tuhan yang begitu kaya, kuat dan dahsyat
Dia memberkati kita, memenuhi keperluan, segala keperluan kita menurut kekayaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengisi sebuah gelas, ya kan, kita isi, ya, takarannya ya gelas itu kan, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ini Tuhan mengisi kehidupan kita, memenuhi segala keperluan kita. Takarannya bukan kehidupan Anda, takarannya adalah kekayaannya dan kemuliaannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau di tangan saya ini ada tempat air yang besar, dan di tangan kiri saya punya tempat anggur ini Bapak Ibu Saudara yang kecil, ya, dan saya punya gelas aqua Bapak Ibu Saudara, saya tuang ke sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau gelas ini saya tuang sampai habis, apa yang terjadi? Tumpah-tumpah Bapak Ibu Saudara, amin. Tumpah-tumpah, tumpah-tumpahnya berhenti sampai apa Bapak Ibu Saudara? Sampai air di dalam gelas tangan kanan saya ini habis. Kalau ini belum habis, nggak akan pernah berhenti. Amin. Tapi kalau saya isi tempat ini dengan ukuran yang sama, saya tuang, ini penuh, yang ini kosong Bapak Ibu Saudara. Itu gambaran bagaimana Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Sampai Anda berkata, Tuhan, ini aku harus ngapain lagi dengan berkat-Mu Tuhan? Waduh Bapak Ibu Saudara, Tuhan kok akeh temen ini Tuhan berkatnya, ya, aku butuh sekian, Tuhan kasih sekian banyak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, nah ini yang kita perlu kemarin bulan lalu, ya, wisdom, hikmat untuk mengelola, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dan kalau hari ini Anda belum mengalaminya, bukan berarti Anda tidak akan pernah mengalaminya, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belum mengalami kelimpahan yang sedemikian ini, bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya, ukurannya adalah kekayaan Tuhan, ukurannya adalah kemuliaannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Anda akan dimuliakan seperti Tuhan dimuliakan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda belum mengalaminya, jangan putus asa. Apa yang perlu saya lakukan Pak? Dengarkanlah firman Kristus sampai imanmu ini bertumbuh. Dan iman inilah yang akan mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab berkata jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa orang benar hidup oleh iman. Amin. Bukan oleh usahanya, bukan oleh kerajinannya Bapak Ibu Saudara. Rajin gak salah Bapak Ibu Saudara, itu adalah ekspresi orang-orang di dalam Yesus. Tapi jangan kita bergantung kepada kerajinan usaha kita, kepintaran kita. Alkitab berkata orang benar hidup oleh iman. Kata hidup di sini bukan hidup sembarang hidup. Hidup yang benar-benar di dalamnya ada enjoy, ada satu kenikmatan, ada satu gairah di dalamnya. Banyak orang hidup tiap pagi, duh kesel, kerja meneh. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita di dalam Yesus, tiap hari bangun, puji Tuhan, seger, sukacita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak bergantung kepada keadaan dan kondisi kita. Itu semua bergantung pada kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ya. Jadi kalau kita ngomong kelimpahan, jangan mengukurnya dari diri kita sendiri. Amin. Ya. Ukurlah kekayaan dan kelimpahan dari Tuhan itu, ya, sesuai keperluan kita, tapi menurut ukurannya Tuhan. Ya, artinya Anda penuh, ya, kebutuhan Anda dipenuhi sampai tumpah-tumpah, sampai sumbernya berhenti. Dan saya katakan Tuhan gak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Sampai Anda ngomong Tuhan stop, gak bisa. Karena Dia memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah ini luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut berdasarkan ukurannya adalah kekayaan Tuhan. Ini adalah kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang berkelimpahan. Dan itu ukurannya bukan diri kita, kebutuhan kita, ukurannya adalah Tuhan. Amin. Dan saya percaya semua akan diberkati menurut ukurannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang jelas kalau Tuhan kita ini super kaya, ya semua kita pasti diberkati dengan kekayaan yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, mari katakan yang terakhir bersama-sama. Di mana Bapak Ibu Saudara?
Di dalam Kristus Yesus. Nggak bisa lewat yang lain Bapak Ibu Saudara. Lewatnya Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Bapak Ibu Saudara, by Christ Jesus, oleh Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Itu semua akan kita alami, kita nikmati, kita terima oleh Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa melalui Yesus Kristus? Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 9. Kita baca dengan cepat ayat ini. Yohanes 10 ayat 9. Saya bacakan buat kita semua. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa Bapak Ibu Saudara? Padang rumput. Amin. Jadi pintunya Yesus. Jadi kalau ibarat gini Bapak Ibu Saudara, di satu tempat itu ada tempat yang luar biasa hebatnya, di mana di tempat itu Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya, bukan menurut kebutuhan kita. Nah untuk masuk ke situ Bapak Ibu Saudara, melalui Yesus Kristus. Dan saya percaya bagi kita semua di tempat ini, kita sudah ada di tempat itu. Amin. Ya, kita sudah percaya kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita sudah ada di dalamnya. Tapi kenapa kita belum mengalaminya? Karena kadang pikiran kita Bapak Ibu Saudara sulit untuk fokus kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Kadang keyakinan kita juga nggak bisa sepenuhnya untuk yakin bahwa Yesus satu-satunya sumber dan juru selamat dalam hidup saya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa tetap yakin dan fokus kepada Yesus? Caranya cuma satu, yaitu dengan terus mendengarkan firman Kristus. Amin. Setiap pagi, setiap saat, waktu Anda santai, habis makan siang, ya, baca firman, dengarkan firman Kristus. Di YouTube banyak, Anda bisa ketik gereja kita. Kalau Anda mungkin pengen menu-menu makanan yang lain, Anda bisa ketik aja khotbah kasih karunia. Aduh sekarang banyak sekali gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan, bahkan pengusaha-pengusaha pun, mereka sekarang suka memberitakan kabar baik Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka pengusaha, mereka bukan gembala, mereka buat komunitas, ya. Ada di Surabaya namanya komunitas kasih karunia, bukan gereja. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, si bapaknya ini yang ngelola tiap hari juga membagikan tentang Injil kasih karunia. Hari ini banyak orang terpesona dengan Injil kasih karunia. Pergerakannya begitu cepat Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Yesus adalah pintu. Lalu kita lihat Galatia 3 ayat 14. 3-4 ayat terakhir untuk kita. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita semua, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Berkat Abraham sampai kepada kita melalui Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah kemudian kenapa ya, kita coba lihat kenapa mesti Yesus. Ya, kenapa Yesus? Kenapa Yesus? Kenapa Bu Foni juga sering bilang ya, Siti Yesus, ya. Pokoknya apa-apa Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Galatia 3 ayat 13, ayat di atasnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara jawabannya. Kristus telah menebus kita, perhatikan, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus menebus kita dengan cara apa? Dia menjadi kutuk, menggantikan kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang kita clear, jelas kenapa Yesus matinya harus disalibkan. Karena Alkitab memberitakan orang yang digantung itu adalah orang yang terkutuk, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus terkutuk karena kita. Harusnya kita yang digantung, tapi Yesus mengambil posisi kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikatakan kutuk hukum Taurat? Padahal hukum Taurat ini kan bagus sekali. Nah ini Bapak Ibu Saudara penjelasannya, saya bacakan aja. Ayat 10, Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang, perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Nah, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, termasuk firman-firman yang menekankan hukum, berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum
Taurat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara hukum Taurat, hukum Tuhan, ada 10 hukum pokok dan 600 sekian hukum turunannya. Ada 600 lebih hukum. Dan itu dituntut Anda bisa melakukan 600 sekian hukum itu tanpa bercacat celah. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Kalau tidak ada seorang pun yang bisa dengan setia melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat itu, maka orang itu terkutuk. Dia bisa melakukan 600, gagal 1, terkutuk. Dia bisa melakukan 9, aku menghormati ayah ibuku, aku mengutamakan Tuhan, aku menguduskan hari Sabat dan lain-lain. Tapi gagal 1, aku bersaksi dusta. Bersaksi dusta itu berbohong, Bapak Ibu Saudara. Menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Misalnya, kok Ari, saya main ke Aristar, atau Ari ketemu saya, kok ayo makan bareng yuk. Saya bilang, oh sudah makan Ri, barusan. Padahal saya dalam kondisi lapar. Itu saya bersaksi dusta, Bapak Ibu Saudara. Saya menyatakan hal yang enggak benar. Itu langsung ada suara, terkutuk. Kalau itu terjadi bagi kita, berapa banyak kata terkutuk bagi kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, Yesus mengambil alih. Dia melakukan, bahkan menyempurnakan, menggenapi semua tuntutan hukum Taurat bagi kita. Sehingga hari ini Tuhan melihat kita, ada orang-orang yang sudah memenuhi semua hukum, bahkan menggenapinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak hanya melakukan, tapi kita sudah menggenapinya, karena Yesus yang melakukannya untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mengerikan. Yesus menjadi terkutuk bagi kita, karena kita tidak pernah bisa melakukan hukum Taurat. Kita kembali ke 2 ayat terakhir. Nah, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi karena kita sekarang ini adalah milik Kristus, kita percaya Yesus, maka hari ini juga Anda adalah keturunan Abraham dan Anda berhak menerima janji-janji Tuhan yang dinyatakan melalui Abraham. Yang percaya katakan amin. Apa itu janji Abraham? Mari kita lihat sebagai ayat terakhir. Saya minta tolong pemusik bisa naik ke depan. Kita lihat Kejadian 17 ayat 4 dan 6. Bapak Ibu Saudara, Kejadian 17 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan buat kita. Dari pihakku, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau Abraham. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan memberkati Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamulah akan berasal raja-raja. Amin. Dan kita adalah keturunan Abraham. Daripada kita akan lahir keturunan raja-raja, dan kita juga adalah keturunan raja-raja. Amin. Karena itu Alkitab berkata kita adalah umat yang rajani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau Josephine pernah berkata, ya, Yesus disebut the King of King, raja di atas segala raja. Itu bukan berarti raja-raja di dunia, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah raja di atas kita semua para raja. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja. Siapa raja-raja itu? Anda dan saya. Dan itu adalah berkat Tuhan, berkat Abraham untuk kita. Terakhir, Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Aduh, aminnya kok lemes nih. Mari serukan bersama, amin. Ya, saya mau diberkati berlimpah-limpah. Dan saya percaya semua jemaat di tempat ini orang yang suka diberkati berlimpah-limpah. Amin. Dan kalau kita ngomong berlimpah-limpah, jangan lihat ukuran kita, jangan lihat ukuran lain. Lihatlah ukuran Bapa kita di surga. Sehingga kita tidak perlu membanding-bandingkan dan tidak perlu iri satu dengan yang lain. Amin. Karena Tuhan memberkati kita menurut kekayaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah,
dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Amin, jemaat Tuhan. Luar biasa. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Dan Alkitab berkata, di dalam Yesus kita akan menerima segala berkat-berkat Abraham yang saya bacakan bagi kita pagi ini. Anda diberkati berlimpah-limpah menurut kekayaannya. Segala keperluanmu. Amin. Segala keperluanmu. Tidak hanya keperluan rumah tangga, tidak hanya keperluan tentang kesehatan. Semua segala keperluanmu. Kalau beberapa bulan lalu kita berbicara, kita diajar, kita harus memiliki bejana-bejana yang kosong. Bapak Ibu Saudara, ada bejana ini tentang keuangan, bejana tentang taburan, bejana tentang kebutuhan hidup, bejana tentang investasi. Bagaimana kita mengelola kekayaan-kekayaan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, jangan itu membuat kita berfokus pada diri kita. Percayalah, Tuhan yang akan melimpahi sampai semua bejana-bejana itu terisi penuh dan kita hidup dari lebihnya. Amin. Artinya enggak pernah kurang, lebihnya aja kita bisa hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini jemaat, jangan lagi takut dan khawatir tentang apapun juga. Kalau hari ini ada di tempat ini yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang besar di bulan ini, Anda harus menyelesaikannya, Anda harus melunasinya, Anda harus menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pagi hari ini Tuhan mengingatkan, jangan kita takut dan khawatir. Fokus pada Yesus, percayalah kepada Yesus, maka kau akan melihat Allahmu, Tuhanmu akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Yesus terlebih besar bagi kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Yesus terlebih. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Apapun Bapak Ibu Saudara, kebutuhan-kebutuhan yang terbesar dalam hidupmu, yang seringkali mengganggu pikiran kita, yang seringkali menyerang pikiran kita. Tiba-tiba ketika ingat itu kita cemas, kita khawatir, dan itu seringkali dijadikan oleh si jahat untuk mendakwa, mengintimidasi kita. Hari ini fokuslah kepada Yesus. Dia lebih besar dari setiap kebutuhan dan ketakutan terbesar kita, karena Dia adalah kasih karunia itu sendiri. Mari arahkan hatimu di dalamku, katakan selama-lamanya. Mari katakan, mari angkat tanganmu, serahkan hidupmu, katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya, bukan menurut usahaku. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih. Yesus di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Yesus terlebih besar, mari arahkan hatimu. Yesus terlebih besar, hanya di dalam-Mu. Amin. Hanya di dalam Yesus kami menemukan keselamatan, ketersediaan yang melimpah-limpah. Yesus diberkatilah semua jemaat. Tidak ada seorang pun yang takut dan khawatir. Semua ketakutan
Tuhan, hari ini ambil keputusan untuk terus fokus dan percaya kepada Yesus. Katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah satu-satunya kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan aku dan seisi rumah tanggaku. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan perkataan-perkataan kita yang baik, bukan dengan kepintaran atau ide atau strategi yang kita miliki atau rencana-rencana kita. Tapi hari ini katakan, Yesus, aku tahu Engkau sangat mengasihi aku. Engkau mau memenuhi segala keperluanku menurut kekayaanmu. Dan hari ini aku tidak takut dan khawatir tentang apapun juga, karena aku punya Yesus yang ada segalanya bagiku. Mari ambil waktu untuk tenang. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat katakan bersama-sama, Yesus terlebih. Ambil waktu dengan tenang. Rasakan Yesus menjamahmu pagi hari ini. Dia memelukmu dan berkata, anakku, jangan takut dan khawatir. Aku yang akan memenuhi segala keperluan. Aku yang akan menyelesaikan semua persoalan. Yesus terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan yang hidup, yang luar biasa, saya mengajak jemaat untuk meminta kepada Tuhan. Meminta, berdoa, memohon, oke? Bukan berdasarkan keperluan yang ada di hadapan, tetapi berdasarkan kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Yesus Kristus. Makanya kalau kamu berdoa hari ini, bukan berdoa apa yang sekarang kamu perlu, tapi berdoa untuk apa yang Tuhan sediakan, yang kamu bisa akui, kamu percayai, kamu yakin itu Tuhan sediakan bagi kamu. Jadi maksudnya apa nih Pak Yakob? Aku mau ngomong tegasnya gini, kamu berdoa untuk hal-hal yang mustahil bagi kamu hari ini. Ya, kamu belum punya toko, minta toko. Belum punya rumah, bukan hanya minta rumah satu, kalau perlu minta rumah 3. Karena ukurannya bukan keperluanmu, tapi kekayaan dan kemuliaan Yesus. Oke? Siap? Kita berdoa bersama-sama. Boleh bersuara, ya, boleh nyatakan. Yang penting pokoknya telingamu sendiri mendengar. Ayo berdoa, semua berdoa. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan direalisasi dalam hidup kita. Tuhan Yesus, jemaatmu berdoa bukan menurut ukuran keperluan pribadi kami,
tapi menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Yesus Kristus. Kami minta semua berdoa, oke? Berdoa masing-masing, semua berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang menyediakan jauh melampaui segala apa yang kami pikirkan. Hari ini kami masuk kepada kedalaman akan berita Injil, kasih karunia yang begitu mengalir melimpah. Saya tahu jemaat banyak kebutuhan, tetapi hari ini kami meminta, karena Engkau kaya, karena Engkau penuh dengan kemuliaan, dan itu akan direalisasi dalam hidup kami, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya. Kami pulang dari tempat ini, kami akan menjalani hidup yang luar biasa dari waktu ke waktu, dilipat kali gandakan, dimultiplikasi. Bukan saja kami diberkati dengan cara luar biasa, tapi kami juga pasti menjadi berkat dengan cara yang luar biasa. Seperti Engkau, kekayaan dan kemuliaan-Mu telah memenuhi setiap kami. Jemaat, sekarang angkat tanganmu. Sekali lagi, pandanglah Yesus. Kalau saya mau pandanglah Yesus, bukan hanya lihat fotonya Yesus, mengimajinasikan tentang Yesus secara fisik, bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu, firman-Nya. Karena Yesus adalah firman. Fokus kepada firman, fokus kepada Dia secara seluruhnya, karena kepenuhan Allah ada dalam Yesus. Terimalah berkat-Mu, saudaraku, kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati, dan oleh hidupmu semua orang di sekelilingmu menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Dan semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Nah, nanti ceritakan seorang kepada yang lain, suami kepada istri, istri kepada suami, yang kamu tadi minta apa sama Tuhan, ya. Boleh cerita kepada siapapun yang kau kenal. Jemaat yang di rumah, selamat menikmati Yesus makin hari makin luar biasa. Amin.